Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama saya Hardo Sujatmiko, tim pengembangan media pembelajaran di SMK Negeri 10 Semarang. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membedah sebuah penelitian tindakan kelas yang berjudul Model Pembelajaran Project Based Learning, membuat electronic quiz berbasis Android di SMK Negeri 10 Semarang. Marilah kita ikuti tahap demi tahap. Yang pertama, berawal dari permasalahan yang ada. Permasalahan yang pertama adalah bagaimana meningkatkan nilai teori kejuruan siswa di jurusan RPL. Mengapa? Karena tingkat ketuntasan nilai teori kejuruan selama ini masih lebih rendah dari sekitar 60%. Yang kedua, bagaimana meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat electronic quiz atau e-quiz berbasis Android yang berisi tentang soal-soal ujian nasional teori kejuruan. Yang ketiga, bagaimana meningkatkan sikap kerjasama, sikap kreatif, sikap inovatif, dan sikap toleran dalam teamwork saat mengerjakan sebuah proyek. Dari permasalahan itu, di SMK Negeri Semarang juga ada daya dukung. Yang pertama, jurusan RPL saat ini ada bantuan iPad SMK Bisa sebanyak 32 perangkat. Ini perlu dioptimalkan untuk memberikan sebuah kompetensi kepada siswa supaya lebih optimal lagi. Dari wawancara siswa RPL, sudah banyak yang menggunakan perangkat berbasis Android baik di rumah maupun di sekolah. Ini sudah mencapai 75%. Di SMK 10 Semarang juga ada jaringan internet yang sudah dipasang, ada wifi di beberapa tempat yang disediakan memang untuk siswa dan untuk guru, dan juga jaringan yang ada di lab komputer. Berikutnya ada aplikasi App Geyser yang ini sudah luar biasa terkenal juga, yang sangat mudah untuk membuat sebuah aplikasi berbasis Android. Pada pelaksanaan pendidikan kelas ini saya menggunakan Project Based Learning atau PJBL. Nah, siklus pertama PJBL membuat e-quiz soal-soal simulasi digital. Untuk Project Based Learning kedua atau siklus kedua, ini kita dimodifikasi, yaitu dengan memberikan video tutorial kepada siswa untuk membuat proyek berupa e-quiz yang berisi soal-soal ujian teori kejuruan dari tahun 2009 sampai tahun 2014. Di sini juga saya berikan contoh soal teori kejuruan tahun 2009 jurusan rekayasa perangkat lunak. Ini bisa kita buat nanti menjadi soal elektronik atau e-quiz. Yang selanjutnya nanti siswa bisa hasilnya file APK. Siswa bisa mengunduh, mendownload, dan dimasukkan ke dalam perangkat yang berbasis Android. Kebetulan iPad dari bantuan pemerintah ada 32, dan siswa bisa menggunakan baik di sekolah maupun di rumah. Kalau di rumah tentunya menggunakan perangkat yang mereka miliki sendiri. Jadi siswa bisa belajar, bisa mencoba belajar soal di sekolah maupun di rumah. Sangat-sangat mendukung dan sangat-sangat membantu proses pembelajaran. Baiklah, kita lanjutkan untuk hasil penelitian. Hasil penelitian ini ada 3 aspek, yaitu aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan secara keseluruhan
didapatkan sebuah peningkatan dari siklus pertama ke siklus kedua, sebuah peningkatan pencapaian. Untuk aspek sikap secara rinci, sikapnya ada sikap kerjasama, ada sikap aktif, sikap kreatif, sikap toleran. Dari siklus pertama ke siklus kedua sudah mengalami peningkatan. Untuk aspek pengetahuan, ini diperoleh dari nilai teori simulasi digital dan nilai teori kejuruan saat siswa menggunakan tes tertulis dan juga menggunakan kuis yang dibuat oleh siswa. Untuk aspek keterampilan yang dari beberapa indikator, yang pertama membuat account di AppGeyser, login di AppGeyser, membuat soal di AppGeyser, membuat kunci jawab, mendownload ya, aplikasi APK-nya dan menguji coba dan setelah mendistribusikan file APK. Inilah keterampilan yang dinilai sebagai indikator. Dari beberapa kelompok ini, dari siklus pertama ke siklus kedua itu mengalami peningkatan yang signifikan. Kesimpulan, dengan model pembelajaran PJBL dihasilkan electronic quiz atau e-quiz berbasis Android yang dapat meningkatkan nilai teori simulasi digital dan teori kejuruan siswa RPL, dan juga dapat meningkatkan keterampilan siswa serta untuk meningkatkan sikap kerjasama, kreatif, aktif, dan toleran siswa. Lampiran yang bisa disampaikan di sini adalah video tutorial. Ini contoh video tutorial yang saya buat dan kebetulan sudah saya upload di YouTube. Silahkan dicari dengan kunci e-quiz Hardo, itu langsung muncul video tutorial ini. Ya, saya kira cukup untuk melihat videonya. Silahkan nanti ditindaklanjuti sendiri videonya di YouTube dengan kunci electronic quiz Hardo, ini akan muncul. Lampiran berikutnya adalah tampilan soal latihan yang ada di handphone yang sudah di-download. Hasil dari membuat e-quiznya sudah di-download menjadi file APK, sudah didistribusikan atau dipindahkan ke dalam perangkat berbahasa Android. Seperti ini contoh tampilannya untuk latihan soalnya. Ini ada soal, beberapa contoh soal. Ini adalah contoh tampilan soal, jawaban benar dan jawaban salah. Ini jawaban benar, ini jika siswa menjawab salah. Sehingga siswa ini bisa digunakan untuk latihan. Jadi ada dua versi latihan dan versi kuis yang sesungguhnya. Bedanya untuk versi latihan berarti siswa mengetahui kunci jawabnya, jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Tapi ketika versi kuis tidak diketahui, tapi langsung dijumlahkan benar dan jumlahnya berapa, jumlah salahnya berapa. Berikutnya ini ada lampiran, ada foto kegiatan siklus pertama, juga ada foto kegiatan siklus kedua. Ini juga ada foto kegiatan secara keseluruhan ya. Bulan di sini ada saya sedang melakukan sebuah pengamatan kepada siswa. Saya kira itu untuk membedah PTK, sebuah PTK. Selamat mencari ide, selamat membuat PTK, selamat menulis. Setiap kita mengajar barangkali ada ditemukan sebuah permasalahan saat mengajar, dan disitulah dibutuhkan PTK, penelitian tindakan kelas, untuk mendapatkan sebuah solusi. Dengan harapan juga dengan PTK kita menunjang selain
PKG kita, jenjang kinerja guru juga kemudian berkelanjutan. Dibutuhkan saat kita barangkali seorang guru untuk masuk atau menuju ke jenjang berikutnya, naik ke gulungan, dibutuhkan sebuah PTK yang diseminarkan, PTK yang dibuat di jurnal. Saya kira demikian, semoga bermanfaat. Kirim saran dan pertanyaan ke email saya dan barangkali SMS juga ke nomor saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.